Halo Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest, channel yang membahas tentang dunia saham. Kali ini kita akan membahas tentang saham Sea Limited. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan update jika Islam Invest mengeluarkan video yang baru. Video ini adalah video informasi ya bagi Sobat Investor yang berniat untuk membeli apapun yang di-share di video ini, silahkan melakukan penelitian lebih lanjut. Sea Limited. Saya yakin mungkin banyak sobat investor yang belum tahu ya nama perusahaan dari Sea Limited ini, tapi setelah kita bahas bersama nanti, saya yakin sobat investor akan mengetahui bahwa Sea Limited ini sudah sangat terkenal di Indonesia dan bahkan usaha utamanya juga di Indonesia. Mari kita bahas sekilas mengenai perusahaan Sea Limited. Perusahaan Sea Limited ini bermarkas di Singapura ya, tapi wilayah usahanya meliputi Asia Tenggara ya. Mungkin juga itu juga disebut sebagai Sea Limited Southeast Asia karena wilayah kerjanya ada di Asia Tenggara. Mereka menjalankan 3 segmen bisnis ya. Segmen pertama adalah e-commerce, segmen kedua adalah gaming, dan segmen ketiga adalah fintech yaitu financial technology. Apa saja 3 segmen itu? Mari kita bahas. Segmen yang pertama yaitu e-commerce yang menjadi tulang punggung dari usaha mereka. Meskipun belum profit, tapi ini adalah yang utama dari mereka. Dan e-commerce itu adalah Shopee. Sekarang jadi tahu kan bahwa Shopee itu dimiliki oleh Sea Limited dan perusahaannya bermarkas di Singapura. Shopee sendiri kan pastinya di Indonesia belum IPO ya di Indonesia, tapi Shopee ini yang induk perusahaannya adalah Sea Limited ini sudah IPO di Bursa Amerika. Ini adalah yang usaha yang paling utama ya dari Shopee. Dan usaha kedua adalah Garena. Perusahaan game yang cukup terkenal di Indonesia ya. Game ini sudah banyak sekali dimainkan di Indonesia, terutama oleh anak-anak muda ya dan anak-anak sekolahan. Di antara game-game yang terkenal yang dimiliki oleh Garena itu adalah League of Legends yang baru aja rilis beberapa bulan yang lalu ya. Ini pesaing dari Mobile Legends. Juga ada Fantasy Town yang juga baru. Dan ini Call of Duty Mobile ya, game shooting yang cukup terkenal ya, pesaing dari PUBG dan juga Free Fire. Dan ternyata ini Call of Duty Mobile ini dimiliki oleh Garena. Dan juga ada ini Contra Return tentu saja, dan ada Free Fire. Jadi bagi sobat investor yang belum tahu, terutama investor-investor milenial, Free Fire dan Call of Duty Mobile itu dikembangkan oleh perusahaan yang sama, yaitu Garena. Dan juga AOV ya, itu game mobile MOBA nomor 1 se-Asia. Kalau di Indonesia mungkin tentu saja yang paling terkenal adalah Mobile Legends, tapi di luar negeri ternyata orang lebih suka Arena of Valor ya. Ini beberapa game-game yang dimiliki oleh Garena yang ternyata pangsa pasarnya juga kebanyakan di Indonesia. Selain itu juga, selain mempunyai game, Garena juga rutin mengembangkan Garena Esport. Dia juga ada Garena Platform. Dan sekedar informasi bahwa dari ketiga usaha dari Sea Limited ini, Shopee dan ini Sea Money itu masih belum profit ya, tapi untuk Garena ini sudah profit, dan profit dari Garena ini disubsidikan kepada Shopee. Jadi jangan heran kalau Shopee ini banyak menebar promo ya sampai sekarang, itu karena dananya itu disubsidi oleh Garena, dan Garena sendiri mendapatkan labanya itu kebanyakan dari gamer-gamer di Indonesia ya. Selamat ya gamer-gamer Indonesia, kalian mengembangkan Shopee. Segmen yang ketiga seperti yang sudah saya sebutkan tadi adalah Sea Money. Sea Money ini ada beberapa subdivisi lagi, yaitu kalau di Indonesia itu ada ShopeePay, kalau di luar negeri ada AirPay. Ini untuk yang online-nya ya. Kalau offline-nya dia ada Mitra Shopee atau RP Counter. Ini adalah 3 usaha utama dari Sea Limited. Ada Sea Money, ada Garena, dan juga Shopee. Semuanya di bawah Sea Limited ya. Jadi bagi kalian yang mungkin berminat untuk memiliki saham Shopee atau saham Garena, silahkan beli saham Sea Limited di Bursa Amerika. Oke, lalu bagaimana dengan pergerakan sahamnya? Apakah masih murah atau sudah cukup mahal? Mari kita lihat pergerakan saham dari Sea Limited. Tanggal bursa 15 Januari tahun 2021. Dalam satu hari
Sea Limited turun sebanyak 0,5% ya, 0,51%, sedangkan dalam 5 hari naik sebanyak 8%. Wow, cukup tinggi ya, hanya dalam waktu 5 hari saja. Sedangkan dalam 1 bulan naik lagi sebanyak 12%. Wow. Dalam 6 bulan sudah naik cukup tinggi ya, di 96% hanya dalam waktu 6 bulan saja. Dalam waktu 1 tahun ternyata Sea Limited ini sudah naik sebanyak 447%. Yes, 4,5 kali lipatnya. Luar biasa ya, hanya dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun yang lalu sobat investor menanamkan dananya di Sea Limited sebanyak 10 juta contohnya, maka sekarang sudah menjadi 47 juta. Wow ya. Sedangkan dalam 5 tahun ya, 5 tahun sebenarnya naik cukup tinggi, banyak 1.500%. Luar biasa ya, kenaikan 5 tahun ini sebanyak 1.500%. Tapi kita lihat, kenaikan harga dalam 1 tahun ini kan sudah cukup tinggi ya, tapi apakah sudah cukup mahal untuk dibeli ataukah justru masih terbuka peluang untuk memiliki saham Shopee ini karena masih dinilai cukup murah? Coba kita lihat dari fundamentalnya. Ini saya lihat di situs MarketBeat ya. Fundamental dari Sea Limited. Sekilas mengenai Sea Limited. Sea Limited ini diperdagangkan di bursa NYSE ya, New York Stock Exchange, dalam industri miscellaneous business service, yaitu layanan bisnis yang bermacam-macam, berbagai macam, dengan sub-industri yaitu internet software dan services, dan sektornya ada di finance ya. Kode sahamnya SE. Employee-nya cukup dikit ya, tidak terlalu banyak, hanya 29.800 saja. Untuk market capital yang cukup besar sebanyak ini 115 miliar dolar. Employee atau karyawannya yang hanya 29.000 ini saya nilai tidak terlalu banyak. Debt to equity ratio. Wow, ini yang menjadi tanda tanya ya. Karena debt to equity ratio-nya itu ada di 2,36%. Sangat besar kalau menurut saya ya. Semua perusahaan yang debt to equity ratio-nya itu di atas 2 itu saya bilang cukup besar, tapi kita harus cek apakah besarnya itu negatif, artinya benar-benar utang saja tanpa ada rencana di balik pengembangan perusahaan, atau ada yang utang yang besar kayak Netflix juga contohnya, tapi memiliki planning yang cukup bagus untuk mengembangkan perusahaannya sehingga hutang besarnya itu bisa dijustifikasi atau dimaklumi. Kita lihat lagi ya. Tapi untuk sekarang debt to equity rasionya itu saya lihat cukup besar. Tapi current rasionya juga cukup bagus ya di 1,76. Jadi meskipun debtnya cukup besar, Sea Limited ini masih memiliki kas yang cukup untuk membayar semua hutang-hutang jangka pendeknya. Price to earnings masih NA ya, masih belum bisa dihitung secara price to earning karena Sea Limited ini masih belum membukukan laba. Jadi bagi value investor mungkin akan berpikir ulang untuk membeli saham Sea Limited ini karena masih belum bisa dihitung price to earning-nya. Sales and book value ya, annual sales-nya di 2,1 miliar dolar dengan price to sales-nya di 33,98. Ya, price to sales di 33,98 ini menurut saya tidak terlalu murah, tapi juga tidak mahal banget lah, masih dalam range yang saya mau beli. Meskipun kayak kalau dibandingkan kayak kemarin saya review saham Google, itu price to sales-nya di sekitar 7 ya, jauh lebih murah dari price to sales-nya Sea Limited ini. Tapi patut diberi catatan bahwa Sea Limited ini kan market capitalnya baru 115 miliar dolar ya, masih jauh di bawah Google, yang artinya kesempatan untuk bertumbuhnya itu masih terbuka lebar, masih cepat tumbuhnya ya. Makanya para investor masih mau menghargai Sea Limited ini meskipun price to sales-nya udah 33, karena chance to grow-nya, kesempatan untuk bertumbuhnya masih terbuka lebar. Berbeda dengan Google yang market capitalnya sudah 1,17 triliun dolar, ya meskipun bertumbuh tapi pertumbuhannya sudah mulai melambat ya. Dibandingkan dengan Sea Limited ini yang hanya 115 miliar dolar, market capitalnya yang chance pertumbuhannya masih sangat besar. Jadi kesimpulannya price to sales 33 ini tidak murah tapi juga tidak terlalu mahal kalau menurut saya.
Oke, dan ini price to booknya juga sangat mahal di 62,97 ya nilai bukunya. Tapi patut diberikan catatan juga bahwa bidang usaha Shopee ini adalah bidang usaha online ya, baik dari e-commerce, baik dari game atau dari fintechnya, semua adalah online ya. Artinya kalau dinilai secara aset fisik, tentu saja aset fisiknya si Limited ini tidak terlalu besar ya. Jadi wajar saja kalau dinilai dari price to book value-nya sangat tinggi karena tidak terlalu besar asetnya, sedangkan nilai market capital-nya yang tinggi membuat nilai price to book-nya cukup tinggi. Tapi hal ini bisa dimengerti ya, mengingat dari segmen usaha dari si Limited ini. Profitability, yes, ini net marginnya masih rugi semua ya, net marginnya minus 39, return on equity-nya juga minus 107,94, dan return on asset-nya yang minus 21,91. Ini menurut saya kurang bagus dari segi profitability karena semuanya minus. Tapi kita lihat dulu, karena juga banyak juga perusahaan yang memang sengaja minus karena semua laba itu diinvestasikan balik untuk pertumbuhan perusahaan, terutama juga untuk e-commerce ya. E-commerce itu masih belum terlalu lama e-commerce-nya itu mereka masih bakar duit, yaitu melakukan promo yang besar-besaran. Jadi kalau dinilai secara return on equity memang pastinya masih minus karena masih mencari pelanggan dengan melakukan promosi yang besar-besaran ya. Di Indonesia juga sama ya, mungkin sobat investor bisa mengetahui gimana Shopee banyak promonya. Bukan cuma Shopee sebenarnya sih, kayak Bukalapak dan Tokopedia juga melakukan strategi yang sama, dan memang seperti itu untuk menggait pangsa pasar sampai terjadi pesaing yang hanya sedikit saja, baru mereka mungkin akan mulai mencetak laba. Untuk sekarang masih istilahnya masih perang harga ya antara e-commerce terbesar di Indonesia, yaitu kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Jadi mereka masih berperang dan tentu saja mengakibatkan net margin dan return on equity-nya negatif. Tapi apakah buruk? Ya untuk kalau sekilas mungkin tidak bagus ya. Sekilas dari segi profitability ini kurang bagus, dari segi debt-nya juga kurang bagus, dan juga dari price to book-nya juga kurang bagus. Tapi kita lihat lagi dari sudut pandang yang lainnya. Kita lihat dari ini revenue ya, histori revenue. Nah, ternyata saya lihat di situs Makrotrend ini revenue-nya kurang lengkap ya. Biasa mungkin karena si Limited ini perusahaan di Asia Tenggara, sedangkan Makrotrend ini lebih cenderung ke bisnis di Amerika, makanya ternyata data mereka kurang lengkap ya. Ada gap di sini yang kosong, tapi tidak berkhawatir karena saya sudah membuat sendiri historinya. Yes, ini yang saya buat sendiri, history revenue dari si Limited yang saya ambil langsung dari laporan keuangannya, dan ternyata pertumbuhannya masih sangat cantik ya. Ini dari data yang paling awal yang kita bisa nilai dari trailing 12 months-nya itu di kuartal keempat tahun 2018, yaitu membukukan pendapatan sebanyak 826 juta dolar ya. Sedangkan ini naik terus ya historinya. Kita lihat dari kuartal kedua tahun 2019 ya, membukukan pendapatan sebanyak 1,2 miliar dolar. Ini dalam ribuan ya, jadinya ini miliar. 1,2 miliar dolar di kuartal kedua tahun 2019, naik lagi di kuartal ketiga tahun 2019 menjadi 1,6 miliar dolar, naik lagi menjadi 2,1 miliar dolar di kuartal keempat tahun 2019, dan memasuki tahun 2020 pendapatan di kuartal pertama itu adalah sebanyak 2,5 miliar dolar, dan naik lagi pendapatannya di 2,9 miliar dolar di kuartal kedua tahun 2020. Ini yang saya baca adalah trailing 12 months ya, trailingnya. Jadi dalam 12 bulan terakhir. Kalau kuartalnya itu ini, kuartalnya sebanyak ini 700, 800, dan sejuta. Ini sedangkan trailingnya itu di 2,984 juta dolar, dan di kuartal ketiga trailing 12 months-nya di 3,5 miliar dolar. Pertumbuhannya sangat cantik sekali ya. Tapi patut dijadikan catatan bahwa si Limited ini belum mencetak laba ya. Si Limited masih rugi sebanyak 280 juta dolar. Di kuartal kedua rugi sebanyak 393 juta dolar, sedangkan di kuartal ke-3 tahun 2020 rugi sebanyak 425 juta dolar. Ya, masih rugi memang, tapi kita lihat dari grafik ini bisa terlihat bahwa si Limited ini masih sangat fokus kepada pertumbuhan perusahaan ya, fokusnya hanya di revenue ya, di pendapatan,
bukan di laba. Tapi secara grafis sangat bagus sekali histori dari pertumbuhan pendapatannya ya, meskipun labanya masih minus, tapi histori pendapatannya dan juga revenue-nya juga, semuanya ini revenue-nya terus naik ya, cukup bagus kalau dari segi pendapatannya. Next kita lihat di Nasdaq. Menurut Nasdaq market capitalnya 115 miliar dolar dan Sea Limited belum membagi dividen. Saya tambahkan sedikit ya mengenai laporan keuangannya. Ini adalah laporan keuangan kuartal terbaru dari Sea Limited yang berakhir di tanggal 30 September 2020. Dibagi ya, usahanya dibagi dalam dua bisnis utama, yaitu di Digital Entertainment dan di E-commerce dan Other Services. Yaitu Digital Entertainment ini adalah Garena, sedangkan E-commerce and Other Services ini adalah Shopee dan SeaMoney atau ShopeePay kalau di Indonesia. Revenue sendirinya tumbuh sebenarnya 72,9% di Digital Entertainment Garena. Kalau di e-commerce-nya tumbuh cukup signifikan ya di 113%, yaitu dari 229 juta menjadi 489 juta dolar. Tapi patut dijadikan catatan adalah di sini nih, net ya masih loss ya. Kalau di kuartal terakhir ini, kuartal ketiga tahun 2020 itu loss-nya sebanyak 425 juta dolar ya. Sampai yang saya tulis di sini ini loss-nya sebanyak 425 juta dolar. Di adjusted EBITDA ya, earning before interest, taxes, depreciation and amortization, yaitu di bidang digital entertainment di Garena itu sudah membukukan laba sebenarnya ya. Sudah membukukan laba yaitu sebanyak 584 juta dolar atau naik sebanyak 119% dalam satu tahun ya, dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Hebat. Saya kasih applause buat gamer-gamer Indonesia yang ternyata menghabiskan uang cukup banyak ya di game-game mobile di Garena, Arena of Valor, Call of Duty Mobile, yang ketiga game ini sangat terkenal di Indonesia dan ternyata gamer-gamernya sangat royal untuk menghabiskan uang mereka di game tersebut, sehingga Garena mendapatkan laba sebesar 584 juta dolar. Jadi kata siapa orang Indonesia itu tidak menghabiskan uang di game, kenyataannya Garena sangat profit sekali ya. Bahkan dari tiga segmennya ini satu-satunya yang profit hanyalah di game. Sedangkan di e-commerce di Shopee dia masih rugi, masih loss ya, minus sebanyak 301 juta dolar. Loss-nya itu naik sebanyak 18,9%. Sedangkan di digital finances di Shopify itu loss-nya sebanyak 149 juta dolar. Ini naik cukup signifikan loss-nya ya, sebesar 343. Tapi kalau diperhatikan nih, hal yang menarik di sini bahwa loss-nya dari Shopee atau dari ShopeePay dan juga Other Services itu masih bisa disubsidi oleh profit dari Garena ya. Dan bahkan kalau secara hitung-hitungan, secara total adjusted EBITDA ya, jadi total adjusted earning before interest, taxes, depreciation dan amortization, laba sebelum dikurangi oleh pajak dan depresiasi dan amortisasi, ternyata Sea Limited ini masih profit sebesar 120 juta dolar ya, semua berkat pendapatan dari Garena yang digunakan untuk mensubsidi Shopee atau ShopeePay ya. Ini adalah earning before tax, tapi setelah dihitung-hitung secara tax tentu saja jadi minus. Tapi intinya secara EBITDA ternyata Sea Limited ini cukup profit. Next, kita lihat dari rekomendasi analis di situs Yahoo Finance. Ya, market capitalnya di 115,722 miliar dolar, PE-nya masih belum bisa dihitung, dan dari segi fair value-nya Sea Limited ini dinilai sebagai overvalued yang saya sudah duga ya. Memang dinilai dari secara fundamentalnya juga sangat tinggi sekali. Makanya kalau dilihat dari situs Yahoo Finance, saya sudah duga bahwa fair value-nya tentu saja adalah overvalued. Tapi itu secara fundamental. Bagaimana kalau dilihat dari performance outlook-nya, itu karena Sea Limited ini masih bertipe hyper growth stock ya, kalau saya bilang, yaitu pertumbuhannya masih sangat cepat. Jadi pastinya biasanya emang
saham-saham yang bertipe hypergrowth stock itu pasti dinilai sebagai overvalued karena memang dinilai sangat tinggi karena potensi pertumbuhannya juga sangat tinggi. Kita lihat dari performance outlook-nya, bahkan untuk short term, untuk perkiraan 2 minggu atau 6 minggu, itu Sea Limited diprediksi masih akan naik. Dalam midterm dari 6 minggu sampai 9 bulan juga tetap naik, dan bahkan untuk long term yang meskipun dinilai udah overvalued ya, tapi untuk long term tetap diprediksi akan naik, yang menghasilkan kesimpulan bahwa Sea Limited ini masih berpotensi terus tumbuh oleh Yahoo Finance. Tapi yang patut dijadikan catatan juga ya, earningnya ini konsensusnya ternyata semuanya di bawah prediksi konsensus. Kuartal keempat tahun 2019, kuartal pertama tahun 2020, kuartal kedua, kuartal ketiga tahun 2020 semuanya di bawah prediksi konsensus. Tapi dari segi earning, prediksi ini kurang bagus ya kalau dilihat. Tapi kita lihat lagi ke bawah. Ini secara annual nih pertumbuhannya sangat cantik sekali. Jadi mungkin prediksi konsensus ini agak terlalu tinggi menurut saya. Karena kita lihat dia earningnya masih tumbuh cukup bagus ya, meskipun juga loss-nya juga cukup meningkat juga selaras dengan kenaikan earningnya. Secara annual, secara kuartal ya sama juga, ternyata masih tumbuh cukup bagus. Nih, sedangkan recommendation trend-nya yang terbaru di bulan Januari ini hanya satu yang merekomendasikan sell, dan 3 merekomendasikan buy, dan 2 merekomendasikan strong buy, menghasilkan recommendation ratingnya di 2,1 atau buy. Jadi kalau menurut situs Yahoo Finance, rekomendasi dari Sea Limited ini hanya di buy dengan analis price targetnya ya. Ini sedang cukup tinggi untuk sekarang ya. Harga sekarang di $226, sudah melewati low-nya yang di 124 dan average-nya di 207. Hanya bisa berpatokan pada target high estimate di 251. Kalau dilihat memang trennya sedang bullish ya. Kalau trennya sedang bullish, harga sedang naik, pasti harganya juga biasanya di sekitar rata-rata, lebih rendah atau lebih tinggi dari rata-rata. Lalu kita lihat prediksi dari situs eToro. Dari 8 analis, 75%-nya merekomendasikan buy, 25% merekomendasikan hold, dan tidak ada satupun yang merekomendasikan sell, yang menghasilkan konsensusnya di strong buy atau sangat direkomendasikan untuk beli. Dengan price targetnya hanya bisa berpatokan pada price target yang high estimate karena untuk low dan average estimate-nya sudah terlewati ya. Low-nya di 174 dan average-nya di 211, sedangkan harga sekarang ada di 226 dan high estimate-nya di $250. Kita lihat lagi di hedge fund-nya sedang negatif trend, negatif sentimen, dengan di insider transaksinya juga di negatif sentimen. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya ya, menurut situs Yahoo Finance direkomendasikan untuk buy, menurut situs eToro juga bahkan strong buy. Lalu bagaimana menurut Slam Invest? Menurut saya tergantung dari bagaimana Anda melihat perusahaan Sea Limited ini. Kalau Anda ada tipe value investor, kalau menurut saya sih sangat tidak cocok ya Sea Limited ini, karena valuasinya sangat tinggi sekali bagi para value investor dan juga belum membagi dividen, yang membuat valuasinya ini menurut saya sangat tinggi bagi value investor. Tapi bagi growth investor termasuk saya sendiri, menurut saya masih sangat berprospek ya. Satu, pertumbuhannya masih sangat tinggi dan juga pendapatannya konsisten meningkat. Jadi saya yakin sekali bahwa kedepannya masih akan terus meningkat, dan seiring dengan peningkatan pendapatan juga performanya juga pasti akan meningkat, harga sahamnya juga akan semakin meningkat. Dan sekedar informasi aja bahwa Sea Limited ini sudah menjadi salah satu dari portofolio saya dengan profit ya, sedang profit cukup tinggi, dan tetap akan saya keep karena saya memprediksi masih akan meningkat performa dari Sea Limited ini. Kalau menurut sobat investor gimana? Apakah Sea Limited ini dinilai masih layak dibeli atau sudah terlalu mahal? Apapun pendapat kalian, silahkan tuliskan di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian suka dengan video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan
Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan klik juga logo belnya agar mendapatkan update terus dari channel ini. Dan bagi sobat investor yang memiliki request ingin membahas saham apa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, tetap semangat, tetap investasi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, salam investasi.